Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celo Labdawara Sudarsono dengan NIM 2410911110039 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinisnya. Baik, masuk yang pertama yaitu anatomi daripada respirasi. Anatomi respirasi yang pertama ada anatomi dari luarnya atau dari bagian paling luar dari tubuh. Ini bisa kita lihat di sini ada sinus frontalis. Sinus frontalis itu semacam rongga yang kosong, jadi tidak ada organ, tidak ada apapun itu, jadi kayak rongga kosong. Nah, kalau sinus frontalis itu terletak di atas ini ya. Lalu ada cellulae ethmoidales dan juga sinus maxillaris yang rongga juga gitu di bagian maxillaris. Cellulae ethmoidales juga semacam rongga juga, tapi dia kecil-kecil aja di bagian sini. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada proyeksi daripada trakea dan bronkus secara umum ya. Jadi ini belum terlalu detail gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk pernafasan itu kita akan melewati daripada hidung. Yang pertama itu kavitas nasi. Lalu nanti kita turun ke bagian faring. Nah, pada faring itu dibagi menjadi 3, yaitu faring pars nasalis, faring pars oralis, dan faring pars laryngealis. Nah, untuk namanya bisa kita sebut sebagai nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, lalu baru kita setelah laryngofaring akan masuk ke laring. Nah, di laring itu baru kita lanjut ke trakea. Nanti setelah sampai di trakea akan turun ke bronkus. Bronkus nanti dibagi menjadi 2. Ada 2, yaitu bagian kiri dan bagian kanan paru-paru. Untuk bagian kanan paru-paru itu nanti terdiri atas 3 lobus, sedangkan bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Nah, seperti yang kita lihat di sini, pada bronkus principales atau bronkus percabangan yang pertama, yang bagian kanan nanti akan menjadi paru-paru dengan 3 lobus, terdiri dari lobus superior, medius, dan inferior. Sedangkan pada bagian kiri itu akan terdiri dari pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Nah, di sini lanjut ke bagian kavitas nasi. Nah, di kavitas nasi atau di rongga hidung itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama ada vestibulum nasi, himen nasi. Lalu nanti ada 3 kongka. Kongka nasalis inferior, media, dan superior. Lalu di sela-sela kongka akan ada yang namanya meatus. Nah, meatus juga nanti dibagi menjadi 3, yaitu meatus superior, inferior, dan media. Baru nanti di bawah sini bakalan ada batas yang dinamai recessus pharyngealis. Nah, lanjut. Nah, di sini ada bagian leher. Dilihat dari samping setelah dipotong ya. Nah, di sini ada bagian faring, terus ada bagian laring juga, dan juga beberapa bagian lain yang penting untuk kita pahami. Nah, kalau di sini kita bisa melihat laring dan faring itu nanti akan terdiri oleh beberapa tulang rawan yang perlu kita mengerti. Misalnya di sini yang lumayan tidak terlihat ini adalah cartilago thyroidea. Ada juga cartilago epiglottis atau Adam's apple juga ada. Adam's apple itu jakun ya. Terus ada yang lain juga. Misalnya di sini ada muskulusnya juga, misalnya musculus thyroideus, musculus thyroideus, dan juga yang lainnya. Nah, kita langsung lanjut aja di sini. Nah, di sini juga ada proyeksi dalam bentuk yang lebih jelas lagi ya di sini ya. Ini kita lihat ada osioideum, ada ligamentum yang macam-macam, ada tunica mucosa juga. Nah, yang bagian paling bawah itu juga ada trakea. Nah, di tenggorokan atau larynx ini terdiri dari cukup banyak otot juga ya untuk meneruskan daripada udara ke dalam paru-paru. Nah, ini ada juga tampak lainnya yang menjadi menurut saya paling penting di sini adalah terdapatnya tulang yang melayang gitu atau kita sebut sebagai os hyoideum. Nah, kita langsung lanjut saja di sini. Di sini ada proyeksi larynx lagi yang terlihat ada berbagai kelenjar juga di sini yang terlihat ada kelenjar gondok dan glandula tiroid atau glandula tiroidea. Nah, di sini terlihat ada berbagai macam cartilago juga, ada musculus vocalis yang membuat kita bisa bersuara, ada ligamentum vokal, terus ada musculus sternocleidomastoideus, ada conus elasticus, ada glandula tiroidea, dan juga ada trakea.
Langsung kita lanjut. Nah, ini dia trakea yang tadi pada bagian bawah. Jadi di trakea ini pada bagian atas ada cartilago thyroidea namanya yang tadi sudah aku sebutin, dan juga ada ligamentum cricothyroideum medianum. Ada juga arcus cartilaginous crocodidae dan cartilaginous tracheales. Jadi cartilaginous tracheales ini kayak bagian yang kayak tulang yang lumayan keras pada bagian trakea kita, sedangkan ligamentum annularia itu kayak di sela-selanya gitu, jadi dia nggak terlalu keras, kayak biar kita itu trakeanya elastis. Nah, dari trakea akan bercabang, dinamakan cabangnya bifurcatio tracheae. Nah, di bifurcatio tracheae ini trakea akan terbagi lagi menjadi dua. Nah, nanti pembagian trakea yang awalnya satu jadi dua itu dinamakan bronchus principalis. Nah, bronchus principalis itu ada bronchus principalis sinister dan dexter. Setelah bronchus principalis akan turun lagi menjadi bronchus lobaris. Nah, nanti setelah bronchus lobaris ini akan menjadi semacam lobus-lobusnya paru-paru gitulah ibaratnya. Nah, ini bisa kita lihat urutannya. Yang pertama nanti dari bronchus principalis jadi bronchus lobaris. Lalu yang terakhir ada bronchus segmentalis. Nah, ini ada trakea jika kita belah lalu kita lihat kembali. Di sini tadi udah yang aku mention ada ligamentum sama musculus tracheae. Nah, tadi di tengah sini kan ada namanya bifurcatio tracheae. Nah, sebenarnya ada nama anatomi klinis kalau misal kita tunjuknya itu bagian dalam dari bifurcatio. Namanya itu carina, carina, C-A-R-I-N-A gitu. Untuk sisanya kurang lebih sama. Nah, kita langsung masuk aja ke organ yang menjadi highlight dari respirasi, yaitu paru-paru. Nah, di paru-paru ini adalah bagian paru kanan ya. Jadi paru kanan dan kiri itu nggak sama sayangnya. Karena kalau sama nanti nggak ada tempat untuk peletakan jantungnya. Nah, kalau di sini di paru-paru kita ini ada bagian yang namanya apex pulmo. Apex pulmo itu terletak pada bagian atas, lalu ada visura obliqua dan ada visura obliquus dan visura horizontalis. Jadi apa sih visura ini? Visura ini tuh yang membagi lobus. Jadi tadi kan kita tahu paru-paru ada 3 lobus, lobus superior, media, dan inferior. Maka superior itu bagian atas. Nah, atas dengan media dibatasi oleh yang dinamakan visura horizontalis. Sedangkan bagian media dan inferior dibatasi oleh visura obliquus. Nah, sedangkan superior dan inferior dibatasi oleh visura obliqua gitu. Jadi di sini ada 2 garis ya untuk memisahkannya gitu. Nah, sisanya seperti lobus inferior, margonya itu kurang lebih sesuai penamaannya ya. Lalu yang di paling bawah ada basis pulmonis. Basis pulmonis sendiri ini bagian basis atau bagian paling dasar dari paru-paru kita. Nah, selanjutnya ada paru-paru bagian kiri nih. Nah, paru-paru bagian kiri tadi kan aku udah bilang kalau paru-paru bagian kiri ini cuma punya 2 lobus, sehingga cuma butuh 1 garis saja yang memisahkan, dan namanya dinamakan visura obliqua. Nah, visura obliqua ini artinya diagonal ya, jadi potongannya itu diagonal. Selebihnya sama karena ada apex pulmonis dan basis pulmonisnya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan dari bagian dalam paru. Di sini ada paru-paru pada bagian kanan ya, ini kayaknya ya bagian kanan. Nah, di paru-paru bagian kanan ini ada yang paling penting, yaitu tempat masuknya bronchus principalis dexter yang dinamakan hilum pulmonis. Di hilum pulmonis ini ada letak berbagai macam, daripada saluran darah, saluran saraf, saluran vena itu masuk lewat lewat hilum pulmonis ini. Nah, di sini juga ada bagian penting seperti ligamentum pulmonale, ada impressio cardiaca juga. Dan juga bagian lain seperti arteri pulmonalis dextra. Nah, ini untuk pada bagian sinistranya kurang lebihnya sama juga. Di sini ada hilum pulmonis untuk tempatnya masuk arteri, vena, dan nervus. Nah, berhubung respirasi sudah selesai, kita akan masuk ke jantung. Jantung atau kardiovaskular. Kardio, jantung, vaskular, pembuluh darah. Jadi di jantung ini letaknya itu nggak benar-benar tengah banget nih. Jantung itu letaknya agak ke kiri sedikit. Jadi di jantung ini itu letaknya agak ke kiri, sehingga ini mengakibatkan koneksi seperti paru-paru tadi. Itulah kenapa paru-paru bagian kiri kita itu cuma 2 aja.
Nah, di sini ada anatominya yang paling besar atau yang paling harus kita tahu dari jantung, itu ada aorta, yang mana aorta ini merupakan saluran yang akan menyebarkan darah kita ke seluruh tubuh. Ada juga vena cava superior yang menerima darah dari atas. Ada juga vena cava inferior menerima darah dari bawah. Juga ada valva, ada 4 valva. Valva tahu apa? Ya, valva itu katup. Jadi katup ini merupakan pembatas antara ruang-ruang pada jantung ya. Ada valva aorta, valva anteroventricularis dextra atau bisa kita sebut sebagai valva tricuspidalis, dan juga ada valva trunci pulmonalis yang menuju pulmo. Ada juga valva aorta yang artinya valva menuju aorta. Ada juga valva atrioventricular sinistral atau valva mitralis. Nah, di sini ada bentuk yang lebih bagus. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini tadi kan kita udah bahas nih beberapa katup, beberapa saluran. Nah, sekarang kita bahas adalah ruang. Ruang pada jantung itu benar ada 4. Apa sih kira-kira? Jadi 4 itu terdiri dari atrium kanan, ventriculus kanan, atrium kiri, dan ventriculus kiri. Nah, disinilah letak-letak darah akan bersemayam, lalu mereka akan dipompa. Nah, kalau daripada atrium dan ventrikel kanan itu akan bergeraknya menuju pulmo atau menuju paru-paru untuk bertukar oksigen. Sedangkan nanti dari paru-paru akan menuju ke jantung kembali. Itu melalui, ya betul, vena pulmonalis. Jadi nanti lewat vena pulmonalis kembali ke jantung, dari jantung dipompa ke seluruh tubuh. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa dari jantung ini 2 ruang kanan dan kiri itu nggak berhubungan secara langsung. Jadi mereka itu dihubungkan melalui pulmonal atau melalui paru-paru. Nah, di sini ada tampak anatomi depan daripada jantung. Bisa kita lihat di sini bahwa jantung itu bentuknya agak miring ke kiri sedikit ya, kayak serong gitu. Jadi nggak yang bener-bener kotak atau bener-bener bulat banget gitu. Nah, di sini yang paling penting kita ketahui bahwa ada bentukan yang mirip banget kayak telinga, itu dinamakan auricula. Nah, auricula dextra itu terletak tepat di atas atrium kanan kita. Lalu juga ada auricula sinistra yang juga terletak di atrium kiri kita. Nah, kalau tampakan dari depan gini, mostly yang kelihatan itu adalah atrium kanan dan ventrikel kanan. Sedangkan atrium kiri dan ventrikel kiri tidak terlalu terlihat. Di atas kita bisa lihat ada yang namanya aorta. Nah, aorta nanti akan membawa menuju ke arcus aorta. Arcus aorta akan terbagi menjadi 3, truncus brachiocephalicus, arteri carotis, dan arteri subclavia. Nah, dari sini nanti jantung ini juga memiliki apex. Nah, uniknya apex jantung bukan terletak pada bagian atasnya, tapi terletak pada bagian ujung bawah. Hal ini karena memang jantung itu cara membacanya beda dengan paru-paru. Nah, jantung itu dilihat dari arah kelistrikannya. Jadi, pada arah listriknya jantung itu paling ujung itu ada apex cordis atau dibilang ujung atau bisa dibilang puncaknya gitu. Nah, kalau yang lain itu ada seperti arteri koronaria. Nah, arteri koronaria itu buat apa sih? Jadi arteri koronaria itu untuk memperdarahi jantung itu sendiri. Jadi jantung ini bukan berarti dia pompa nggak butuh apa-apa ya. Jadi dia tetap butuh darah dan darahnya dari dirinya sendiri. Begitupun vena kardiaka. Vena kardiaka juga membawa darah dari jantung menuju jantung. Jadi jantung juga memperdarahi dirinya sendiri. Nah, untuk selebihnya paling penting itu sih mungkin ada juga conus arteriosus dan arteri perikardium yang lainnya. Oh ya, di sini juga ada truncus pulmonalis yang mana itu menuju ke paru-paru kita. Oke, ini bagian belakang nih. Kan tadi udah bahas apex, maka yang belum dibahas adalah basis. Jadi basis cordis itu terletak pada bagian atas dan belakang. Jadi itulah kenapa basis cordis itu tidak terlihat daripada bagian depan jantung kita. Nah, jantung kita bagian belakang ini yang terlihat hanya atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, lalu ada fakta unik kenapa ventrikel kiri itu lebih besar daripada ventrikel kanan.
Mudah saja karena ventrikel kiri itu dia harus memompa darah ke seluruh tubuh, tidak seperti ventrikel kanan yang memompa menuju paru-paru saja, begitu. Makanya ventrikel kiri mengalami hipertrofi atau pembesaran otot karena memang tugasnya lebih besar. Nah, ada juga yang namanya sulcus coronarius. Apa sih sulcus coronarius? Jadi sulcus coronarius itu semacam lubang untuk keluarnya arteri koronari dan juga vena cardiaca. Gitu. Selebihnya udah vena cava superior, vena cava inferior, truncus pulmonalis, arcus aorta. Itu kurang lebih sama aja. Nah, ini ada bagian yang lebih simpel lagi untuk memperlihatkan beberapa arteri yang paling penting. Ada arteri coronaria dextra, arteri coronaria sinistra, yang mana ini tadi sesuai yang aku bilang fungsinya untuk memperdarahi dirinya sendiri. Nah, ini ada beberapa lapisan yang ini kalau jantung misalnya dihilangkan pada bagian perikardiumnya. Terlihat dari sini yang bisa ditunjuk itu lebih simpel karena tidak ada pembuluh darah. Jadi yang terlihat hanya otot-ototnya. Jadi kita bisa memahami sesuatu seperti jantung mulai dari hal yang paling mudah dulu. Jadi seperti atrium, ventrikel kiri, auricula. Itu terlihat. Pada bagian bawah jantung ini yang gambar 517 itu terlihat ada sulcus, ada vortex, ada apex, dan sulcus interventricularis. Jadi sulcus ini aku izin koreksi ya, jadi kayak semacam selokan gitu, jadi kayak ada cekungan ke dalam sedikit untuk lewatnya arteri dan lewatnya vena gitu. Nah, kalau jantung dari belakang ini terlihat lubang untuk vena cava inferior, ada vena pulmo. Jadi lubang vena ini yang akan membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung itu akan lewat vena cava ini. Nah, ini untuk bagian dalam jantung nih. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa ventrikel kiri itu terbukti lebih besar daripada ventrikel kanan, apalagi untuk jumlah ototnya yang sangat tebal. Nah, ada nih ruang pembatas antara atrium kanan, atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Nah, itu yang batasi namanya septum interventricularis. Dan juga ada KOCHS triangle. Dan juga ada nodusnya nanti ya, atau kelistrikan jantung. Nah, ini setelah dibuka, nah ada otot yang paling penting di sini yaitu musculus papillaris. Musculus papillaris ini yang akan menggerakkan daripada katup-katupnya. Oh ya, untuk katup-katup pada jantung itu terbagi jadi 4 ya tadi ya. Nah, di sini aja lihatnya gimana ya. Nah, di sini. Jadi katup jantung itu ada 4. Yang pertama yaitu katup trikuspid. Jadi katup trikuspid itu dari asalnya vena cava superior nanti atau inferior menuju atrium kanan nih. Atrium kanan turun ke ventrikel kanan melalui yang namanya katup trikuspid. Nah, dari situ darah akan dipompa dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru melalui katup lagi yang dinamai katup pulmo. Nah, katup pulmo itu akan mengalirkan menuju paru-paru. Pastinya melewati sesuatu dong, semacam selokan lagi. Semacam pipa. Nah, pipa yang dilewati itu namanya arteri pulmonalis. Nah, hal ini sangat unik ya, karena biasanya arteri itu membawa darah yang kaya akan nutrisi dan oksigen. Namun pada jantung itu ada kasus khusus karena arteri itu artinya dari suatu organ menuju organ lain. Nah, dari jantung menuju organ lain yaitu paru-paru, arteri kan. Tapi sebenarnya yang dari jantung menuju paru-paru itu darah yang belum kaya akan oksigen dan juga belum kaya akan nutrisi. Jadi apa yang dibawa dari jantung ke paru-paru ini sebenarnya adalah darah yang belum layak buat diedarkan. Nah, setelah menuju paru-paru, paru-paru kembali lagi ke jantung itu melalui yang namanya vena pulmonal. Vena pulmonal ini membawa darah yang penuh akan oksigen itu menuju jantung kembali untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ini menjadi unik karena di vena ini kan juga pengertiannya itu dari tubuh kembali ke jantung yang mana darahnya sudah nggak ada oksigen. Sedangkan vena pulmo ini justru penuh akan oksigen karena keluar dari suatu organ kembali pada organ. Nah, itu jadi makanya waktu masuk ke jantung itu masuk ke bagian atrium kiri. Nah, di atrium kiri nanti dia
menuju ke ventrikel kiri melalui sebuah katup. Nama katupnya yaitu katup mitralis. Katup mitralis ini akan membawa darah dari atrium kiri. Nah, dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh nih. Apakah langsung? Jawaban enggak. Karena dari ventrikel kiri, darah akan dialirkan dulu menuju ke aorta. Nah, menuju ke aorta sendiri itu akan melewati suatu katup yang dinamakan katup aorta. Nah, dari katup aorta barulah dialirkan ke seluruh tubuh. Itu. Nah, ini untuk bagian-bagian lain yang akan terlihat, valvula, trabeculae, carneae. Ini tuh semacam otot yang paling dominan ya di bagian ventrikelnya gitu. Oh ya, juga ada fossa ovalis. Fossa ovalis ini semacam lubang yang dulunya ada pada bayi ya. Jadi fossa ovalis waktu kita masih janin nih, masih kecil, itu jantung kita itu lubang loh sebenarnya. Jadi atrium kanan, atrium kiri itu berhubungan langsung. Hal ini karena pada saat kita masih di dalam perut ibu kita itu kita masih menggunakan nutrisi dari difusi orang tua atau orang tua dari ibu kita. Jadi darahnya itu nggak perlu ke paru-paru dulu gitu. Jadi langsung darah yang segar langsung dipompa dari kanan ini langsung masuk ke ventrikel kiri, nanti langsung didorong lagi ke seluruh janin sehingga darah bisa tercukupi ke seluruh bagian. Tadi kan dibagi jadi 4, yaitu ada katup pulmo, ada katup aorta, ada katup trikuspid, dan katup bikuspid, nama lain dari katup mitralis. Lalu kita akan lanjut aja. Nah, di sini ada kelistrikan jantung yang awalnya dimulai dari nodus SA atau nodus sinoatrial. Lalu dilanjut turun dari nodus SA menuju nodus AV. Nah, di AV nanti agak ke delay dikit. Baru kita nanti lanjut ke crus sinistrum atau berkas his juga nanti turun, baru di berkas his terbagi jadi crus sinistrum dan crus dextrum, dan terakhir serabut Purkinje. Nah, ini ada kalau kita memakai foto toraks akan terlihat bahwa jantung kita memang agak ke kiri sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi klinisnya nih. Yang pertama ada tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot itu terdiri dari 4, namanya juga tetra gitu kan. Jadi ada 4 kelainan. Yang pertama ada pulmonary stenosis atau stenosis valvular subvalvular yang akan menciptakan suara jantung yang agak beda atau ada suara jantung tambahan. Lalu ada ventricular septal defect. Seperti kalian lihat, septal defect artinya adalah terdapat lubang pada septalnya. Lalu ada overriding aorta atau aorta terletak di atas VSD, vena, dan aliran darah campur antara darah kiri dan darah yang kanan. Bisa kalian lihat di situ aortanya agak terbuka. Jadi jadinya nanti tercampur-campur darahnya. Nah, juga ada right ventricular hypertrophy atau tekanan tinggi akibat stenosis. Tadi kan stenosisnya di pulmo. Stenosis itu semacam bisa dibilang kekakuan lah. Jadi pada bagian pulmonya itu agak susah kebuka katupnya nih. Makanya perlu dorongan tekanan yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya ventrikel kanan itu hypertrophy, jadi gede banget ototnya supaya darahnya bisa sampai ke paru-parunya gitu. Selanjutnya ada patent ductus arteriosus, itu ada keanehan pada bagian aortanya. Jadi di sini arteri besarnya itu terjadi sebuah masalah gitu terutama pada bagian di bawah arcus aorta. Nah, selanjutnya ada ectopia cordis, yaitu kelainan langka di mana jantung berada di luar rongga dada. Nah, sebagian atau bahkan seluruhnya karena kegagalan dinding dada dan sternum menutup sempurna saat perkembangan janin. Misalnya jantung tampang di luar dada saat lihat dan seringkali disertai kelainan lain seperti defek dinding perut atau kelainan pada jantung bawaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit daripada anatomi klinis paru-paru yang lupa aku bahas tadi. Ada kelainan pada faring dan laring, ada trakea dan bronkus. Kalau trakea bronkus biasanya ada tracheostomi, dilakukan jika ada obstruksi pada saluran atas. Lalu kalau paru-paru itu ada pada kelainan segmen bronkopulmonal, ada juga kanker paru-paru, ada efusi pleura akibat penumpukan cairan, ada pneumotoraks akibat udara masuk ke pleura. Dan juga ada penyakit pneumonia, edema paru, dan penyakit pertukaran gas lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.